Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ege Kurnianto. Saya dari kelas 84 Operation. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Rantai Pasok Supply Chain Operation Reference pada perusahaan Surya Mas Planting. Dengan dosen pengampu saya, Profesor Nurul Indarti, Sipil Ekonom, Kenmers PhD, dan dengan mata kuliah Research Method in Concentration. Sebelum kita masuk ke penelitian, izinkan saya menjelaskan overview perusahaan terlebih dahulu. PT Surya Mas Planting merupakan perusahaan yang terletak di Desa Pudin, Kecamatan Kumpai Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Perusahaan ini telah berdiri kurang lebih selama 15 tahun dan telah memiliki 800 hektar lahan, 400 hektar diantaranya telah dilakukan proses penanaman, 400 lahan lagi telah dilakukan proses produksi, dan perusahaan juga memiliki 5 unit crowd yang digunakan untuk mendistribusikan lahan dari perkebunan menuju ke tempat pengumpulan hasil, dan juga 3 unit puso yang digunakan untuk mendistribusikan buah dari tempat pengumpulan hasil atau dari perusahaan menuju tempat pembuatan CPU. Seiring dengan berkembangnya zaman, perusahaan semakin dituntut untuk menjalankan perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan margin dari perusahaan tersebut. Selain itu, hal tersebut juga ditujukan untuk perusahaan bisa mencapai tujuan strategisnya. Berdasarkan data yang didapatkan oleh Harvard Business Review bahwasanya perusahaan yang melakukan evaluasi kinerja itu dapat memberikan efektivitas 60% lebih baik perusahaan mencapai tujuan strategisnya daripada perusahaan yang sama sekali tidak menjalankan evaluasi kinerja. PT Surya Mas Planting telah berdiri kurang lebih selama 15 tahun, tapi perusahaan belum pernah sama sekali melakukan evaluasi kinerja operasional perusahaan secara mendetail dan secara keseluruhan. Manajer perusahaan, Bapak Fahri Kurniawan, juga menyebutkan bahwasanya sudah saatnya perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja. Melalui kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian evaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk menentukan alat penelitian yang paling tepat. Yang didapatkanlah bahwasanya skor atau Supply Chain Operation Reference menjadi pilihan untuk menentukan bahwasanya bagaimana kinerja perusahaan tersebut dinilai nantinya. Analisis skor atau Supply Chain Operation Reference digunakan dalam penelitian ini karena model ini memberikan kerangka yang komprehensif, terstandar, dan terstruktur sehingga memudahkan peneliti untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan nanti. Setelah kita membahas mengenai latar belakang, maka setelah itu kita dapat menentukan pertanyaan dan tujuan penelitian. Maka dari itu, inilah pertanyaan dan tujuan penelitian saya. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka dari itu pertanyaan penelitian saya adalah yang pertama, bagaimana kinerja operasional yang sudah dilakukan oleh PT Surya Mas Planting dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kedua, peluang perbaikan apa yang dapat dilakukan agar operasional perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja operasional yang sudah dilakukan oleh PT Surya Mas Planting dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kedua, menganalisis peluang perbaikan apa yang dapat dilakukan agar operasional perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Supply chain management adalah kerangka yang digunakan untuk mengkoordinasi aliran barang, informasi, dan keuangan dari supplier awal menuju supplier akhir. Tujuan dari diadakannya SCM atau Supply Chain Management adalah untuk mengkoordinasi barang-barang, informasi, dan lain-lain yang digunakan untuk mengintegrasikan kesemuanya menjadi satu kesatuan sehingga menjadi mudah untuk dilakukan analisis. Kita masuk ke dalam analisis skor. Dalam analisis skor, levelnya dibagi 4. Level 4 menandakan level terendah, sedangkan level 1 untuk menandakan level tertinggi. Pada level keempat, perusahaan memiliki level implementasi yang secara langsung berhubungan dengan praktik dan aktivitas. Pada level ketiga, perusahaan memiliki level elemen proses
untuk menyempurnakan operasi yang lebih terperinci. Pada level kedua, perusahaan mengimplementasikan strateginya melalui konfigurasi. Dan terakhir, pada level yang paling tinggi atau level pertama, perusahaan mengukur seberapa sukses perusahaan dalam mencapai posisi yang diinginkan dalam pasar yang kompetitif secara operasional. Selanjutnya kita masuk ke Metric Performance Score. Dalam Metric Performance Score adalah sebuah ukuran atau penilaian yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan kinerja terhadap tujuan atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Metric Performance Score pula terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada flexibility, responsiveness, reliability, cost, dan yang terakhir adalah asset. Sini kita masuk ke metode penelitian atau bab 3. Pada penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan penelitian ini juga tergolong dalam exploratory study. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis score model atau supply chain operation reference. Metode pengumpulan data observasi dilakukan dalam kategori non-behavioral, termasuk pada aspek physical process dan record process. Untuk pengambilan waktunya itu menggunakan event sampling, sedangkan objek penelitian ini berfokus pada aspek plan, source, make, dan deliver return. Metode pengumpulan data interview dilakukan dengan cara in-depth interview atau ID. Metode penyampaian menggunakan metode purposive sampling model. Untuk instrumen menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan bertemu langsung responden atau informan secara langsung. Kriteria responden yang digunakan untuk interview adalah karyawan perusahaan dengan jabatan minimal supervisor atau di atasnya. Selanjutnya, memiliki pengalaman bekerja di perusahaan minimal 1 tahun kerja. Berikut adalah daftar pustaka dalam penelitian saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.